Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arvan Studio. Publik kembali dibuat penasaran dengan ramainya pembahasan mengenai Purbaya Yudisadewa dan Bahlil Lahadalia. Berbagai potongan video, pernyataan, dan analisis beredar luas di media sosial hingga memunculkan beragam spekulasi. Oke, benarkah terjadi perselisihan serius atau justru ini merupakan dinamika dalam penyusunan kebijakan pemerintah? Oke, di video kali ini kita akan mengulas kronologi lengkap fakta-fakta yang telah disampaikan secara resmi, berbagai tanggapan dan para pengamat, serta perkembangan terbaru yang membuat isu ini menjadi salah satu topik penting hangat diperbincangkan. Pastikan kalian menonton video ini hingga selesai karena banyak video-video penting dan banyak berita-berita penting di dalamnya. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Saya doakan saya selalu lancar, segala dimudahkan segala urusannya, berkah barokah. Salam sejahtera Indonesia. Selamat menyaksikan. Perhatian publik kembali tertuju pada dinamika kebijakan sektor energi dan pertambangan setelah muncul berbagai pemberitaan mengenai perbedaan pandangan antara Purbaya Yudisadewa dan Bahlil Lahadalia. Potongan pernyataan yang beredar di media sosial memicu beragam spekulasi. Banyak warganet menganggap keduanya sedang terlibat perselisihan besar, sementara sebagian lainnya menilai perbedaan tersebut merupakan bagian dari proses penyusunan kebijakan pemerintah yang lazim terjadi. Perdebatan mulai menjadi viral ketika sejumlah media memberitakan pembahasan mengenai kebijakan royalti mineral, bea keluar nikel, serta strategi meningkatkan penerimaan negara. Isu tersebut berkembang sangat cepat karena menyangkut kepentingan industri bernilai triliunan rupiah. Berbagai potongan video rapat, kutipan wawancara, hingga analisis pengamat terus beredar, membuat masyarakat semakin penasaran terhadap arah kebijakan yang akan dipilih pemerintah. Bahlil Lahadalia tampil memberikan penjelasan bahwa setiap kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara investasi, hilirisasi, dan kepentingan negara. Menurutnya, perubahan aturan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa karena dapat memengaruhi iklim usaha. Pernyataan tersebut kemudian menjadi bahan diskusi luas di berbagai platform media sosial, terutama setelah dikaitkan dengan pandangan dari kementerian dan lembaga lain yang ikut membahas persoalan tersebut. Di sisi lain, Purbaya Yudisadewa menekankan pentingnya mengoptimalkan penerimaan negara agar sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pandangan ini dipahami sebagian kalangan sebagai dorongan agar pemerintah terus mengevaluasi skema pungutan dan royalti. Meskipun demikian, Purbaya juga menegaskan bahwa koordinasi antar lembaga tetap menjadi prioritas dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Media kemudian mulai membandingkan berbagai pernyataan kedua pejabat tersebut. Potongan informasi yang tersebar seringkali dipisahkan dari konteks pembahasannya, sehingga memunculkan kesan seolah terjadi pertentangan yang tajam. Padahal, dalam proses penyusunan kebijakan publik, perbedaan sudut pandang merupakan hal yang wajar sebelum akhirnya diambil keputusan bersama oleh pemerintah. Perhatian masyarakat semakin meningkat ketika sejumlah ekonom dan pengamat politik ikut memberikan analisis. Ada yang menilai perbedaan pandangan tersebut mencerminkan upaya mencari formula terbaik bagi negara. Ada pula yang menganggap dinamika tersebut menunjukkan betapa kompleksnya pengelolaan sumber daya alam di tengah tuntutan menjaga investasi sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Media sosial kemudian menjadi arena perdebatan yang sangat ramai. Tagar mengenai kebijakan nikel, royalti, hingga nama kedua tokoh tersebut beberapa kali masuk dalam pembahasan populer. Berbagai konten kreator ikut mengulas persoalan tersebut dengan sudut pandang masing-masing. Sebagian menyampaikan analisis berbasis data, sementara sebagian lainnya lebih menonjolkan narasi yang dramatis sehingga memicu perdebatan panjang. Di tengah derasnya arus informasi, pemerintah berulang kali menegaskan bahwa komunikasi antar kementerian tetap berjalan dengan baik. Sejumlah pertemuan koordinasi dilakukan untuk menyelaraskan berbagai usulan sebelum diputuskan secara resmi.
Penjelasan tersebut menjadi penting guna meredam spekulasi bahwa terdapat konflik pribadi di antara para pejabat yang terlibat dalam pembahasan kebijakan tersebut. Meski demikian, perhatian publik belum surut. Banyak masyarakat ingin mengetahui bagaimana keputusan akhir pemerintah mengenai kebijakan yang sedang dibahas. Pelaku industri, investor, hingga akademisi juga terus mengikuti perkembangan karena setiap perubahan aturan dapat membawa dampak terhadap kegiatan ekonomi nasional, investasi, dan penerimaan negara dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di balik ramainya pemberitaan dan perdebatan publik, muncul satu pertanyaan besar yang terus menjadi sorotan. Apakah perbedaan pandangan tersebut hanya bagian dari dinamika penyusunan kebijakan, ataukah akan menghasilkan perubahan besar yang memengaruhi masa depan sektor pertambangan Indonesia? Pertanyaan inilah yang membuat kisah ini terus menjadi salah satu topik politik dan ekonomi paling hangat untuk diikuti. Perhatian publik semakin tertuju ketika berbagai media mulai memberitakan bahwa pemerintah sedang mengevaluasi sejumlah instrumen yang berkaitan dengan tata kelola sektor mineral dan batu bara. Fokus pembahasan tidak lagi sekadar mengenai besaran royalti atau bea keluar, tetapi juga menyangkut bagaimana negara dapat memperoleh manfaat yang lebih optimal dari kekayaan alam tanpa mengurangi daya saing investasi. Isu ini kemudian menjadi bahan diskusi di berbagai kalangan. Dalam berbagai kesempatan, Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan kepastian regulasi agar investor tetap percaya menanamkan modalnya. Menurutnya, hilirisasi yang sedang dibangun memerlukan iklim usaha yang stabil sehingga perubahan kebijakan harus dikaji secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa setiap keputusan pemerintah akan mempertimbangkan dampaknya terhadap industri, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, Purbaya Yudisadewa menekankan pentingnya memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam mampu memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi negara. Ia berpandangan bahwa evaluasi terhadap berbagai skema penerimaan negara merupakan hal yang wajar dilakukan seiring perubahan kondisi ekonomi global. Namun, ia juga menyampaikan bahwa setiap langkah tetap harus ditempuh melalui koordinasi antar lembaga pemerintah. Perbedaan penekanan inilah yang kemudian banyak dibahas oleh pengamat. Sebagian melihatnya sebagai perbedaan pendekatan antara upaya menjaga iklim investasi dan upaya mengoptimalkan penerimaan negara. Meski terdengar berbeda, banyak analis menilai kedua tujuan tersebut sebenarnya saling melengkapi dan harus dicapai secara seimbang melalui kebijakan yang matang serta mempertimbangkan berbagai kepentingan nasional. Di media sosial, potongan-potongan pernyataan kedua tokoh kembali beredar tanpa disertai konteks lengkap. Hal tersebut membuat sebagian warganet menyimpulkan bahwa terjadi perselisihan terbuka. Padahal, sejumlah penjelasan resmi menunjukkan bahwa pembahasan masih berlangsung dalam forum koordinasi pemerintah. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana informasi yang terpotong dapat membentuk persepsi publik secara cepat dan luas. Beberapa ekonom mengingatkan bahwa dinamika seperti ini lazim terjadi dalam proses penyusunan kebijakan publik. Setiap kementerian atau lembaga memiliki fokus tugas yang berbeda sehingga pandangan yang muncul pun dapat beragam. Justru melalui proses diskusi dan koordinasi itulah pemerintah berupaya menghasilkan keputusan yang mempertimbangkan kepentingan negara secara menyeluruh, bukan hanya satu aspek tertentu. Perhatian pelaku usaha juga tidak kalah besar. Mereka menunggu kepastian mengenai arah kebijakan pemerintah karena keputusan terkait royalti, bea keluar, maupun insentif industri dapat memengaruhi perencanaan investasi. Sejumlah asosiasi industri berharap pemerintah mengambil keputusan yang memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung keberlanjutan hilirisasi yang telah menjadi salah satu agenda strategis nasional. Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi, pemerintah terus menegaskan bahwa belum ada keputusan final mengenai sejumlah usulan yang sedang dibahas. Semua opsi masih dikaji berdasarkan masukan dari berbagai kementerian, pelaku industri, akademisi, dan pakar ekonomi. Proses tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang menyangkut kepentingan nasional tidak diputuskan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme yang melibatkan banyak pihak. Perkembangan ini membuat pemberitaan semakin menarik perhatian masyarakat. Setiap pernyataan baru dari pejabat pemerintah langsung menjadi sorotan media dan memicu diskusi baru di ruang publik. Banyak orang berharap agar pemerintah mampu menemukan titik temu yang dapat menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, keberlangsungan investasi, dan pertumbuhan industri nasional. Menjelang berakhirnya pembahasan tahap awal, muncul sinyal bahwa komunikasi antara Purbaya Yudisadewa dan Bahlil Lahadalia tetap berjalan dengan baik.
Berbagai laporan menyebutkan bahwa koordinasi terus dilakukan untuk mencari formulasi terbaik. Pertanyaan berikutnya pun mulai mengemuka, keputusan apa yang akhirnya akan diambil pemerintah, dan bagaimana dampaknya terhadap masa depan industri pertambangan Indonesia. Suasana pembahasan kebijakan semakin menarik perhatian ketika berbagai pihak mulai menunggu hasil akhir dari koordinasi pemerintah. Sejumlah media menyoroti bahwa keputusan mengenai sektor pertambangan bukan hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga pada keberlangsungan investasi, industri hilirisasi, dan daya saing Indonesia di pasar global. Karena itu, setiap perkembangan sekecil apapun langsung menjadi sorotan publik. Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat, Bahlil Lahadalia kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mengambil langkah yang dapat mengganggu keberlanjutan investasi. Menurutnya, hilirisasi merupakan program strategis yang membutuhkan kepastian regulasi agar investor tetap memiliki keyakinan dalam menjalankan proyek jangka panjang. Ia juga menekankan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan pemerintah. Sementara itu, Purbaya Yudisadewa mengingatkan bahwa optimalisasi penerimaan negara juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Ia menilai setiap kebijakan harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, tanpa mengabaikan kondisi dunia usaha. Pernyataan tersebut kembali memunculkan diskusi mengenai bagaimana pemerintah dapat menyeimbangkan dua tujuan yang sama-sama penting tersebut. Berbagai pengamat ekonomi kemudian memberikan penilaian bahwa perbedaan penekanan bukan berarti adanya konflik pribadi. Dalam proses pemerintahan, setiap pejabat memiliki tanggung jawab dan sudut pandang sesuai bidang tugasnya. Oleh sebab itu, diskusi yang berlangsung justru dianggap sebagai bagian dari mekanisme untuk menghasilkan kebijakan yang lebih matang dan mampu menjawab tantangan ekonomi nasional. Meski demikian, narasi di media sosial berkembang jauh lebih cepat dibandingkan penjelasan resmi pemerintah. Banyak unggahan menggunakan judul sensasional yang menggambarkan seolah-olah terjadi pertarungan terbuka antara kedua tokoh tersebut. Padahal, hingga saat itu tidak ada pernyataan resmi yang menunjukkan adanya perseteruan pribadi di antara mereka. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya memahami konteks sebelum menarik kesimpulan. Pelaku industri pertambangan juga terus mengikuti perkembangan dengan penuh perhatian. Mereka berharap pemerintah segera memberikan kepastian agar perusahaan dapat menyusun strategi bisnis secara lebih jelas. Kepastian regulasi dinilai sangat penting untuk menjaga keberlangsungan investasi, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memastikan kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian nasional tetap terjaga. Sementara itu, sejumlah akademisi mengingatkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi yang berkelanjutan. Namun, mereka juga menekankan bahwa peningkatan penerimaan negara tetap harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan yang dihasilkan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan fiskal, investasi, dan daya saing industri. Di berbagai forum diskusi, muncul optimisme bahwa pemerintah mampu menemukan titik temu dari berbagai masukan yang ada. Banyak pihak percaya bahwa koordinasi antar kementerian akan menghasilkan solusi yang tidak hanya menguntungkan negara, tetapi juga memberikan kepastian bagi dunia usaha. Harapan tersebut menjadi alasan mengapa perkembangan isu ini terus diikuti oleh masyarakat luas. Seiring berjalannya waktu, sejumlah laporan menyebutkan bahwa komunikasi antara para pemangku kepentingan berlangsung secara intensif. Pertemuan-pertemuan koordinasi dilakukan untuk menyelaraskan berbagai usulan sebelum diputuskan secara resmi. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan memerlukan dialog yang panjang, terutama ketika menyangkut sektor strategis dengan dampak ekonomi yang sangat besar. Di penghujung fase pembahasan ini, perhatian publik semakin tertuju pada pengumuman resmi pemerintah. Banyak yang bertanya apakah akan terjadi perubahan besar terhadap kebijakan sektor pertambangan, atau justru pemerintah memilih mempertahankan pendekatan yang telah berjalan sambil melakukan penyesuaian bertahap. Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi penentu arah pembahasan pada bab berikutnya. Perhatian publik memasuki babak baru ketika pemerintah mulai memberikan sinyal bahwa seluruh usulan kebijakan akan diputuskan melalui mekanisme koordinasi yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Pernyataan tersebut menjadi penting karena berkembang anggapan di media sosial bahwa perbedaan pandangan yang muncul akan berujung pada perselisihan berkepanjangan. Pemerintah justru menegaskan bahwa proses diskusi masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan akhir. Dalam kesempatan terpisah,
Bahlil Lahadalia kembali menekankan bahwa sektor pertambangan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, Indonesia harus tetap menjaga kepercayaan investor yang telah menanamkan modal pada proyek-proyek hilirisasi. Ia menilai kepastian regulasi merupakan salah satu faktor utama agar pembangunan industri pengolahan mineral dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, Purbaya Yudisadewa kembali mengingatkan pentingnya meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Ia menilai evaluasi terhadap berbagai instrumen fiskal merupakan langkah yang wajar dilakukan apabila kondisi ekonomi dan harga komoditas mengalami perubahan. Namun, ia juga menegaskan bahwa setiap kebijakan harus diputuskan melalui pembahasan bersama di tingkat pemerintah. Sejumlah pengamat kemudian melihat bahwa perbedaan penekanan tersebut justru mencerminkan proses pengambilan keputusan yang sehat. Dalam pemerintahan, setiap pejabat membawa perspektif sesuai bidang tugasnya sehingga diskusi menjadi lebih komprehensif. Tujuannya bukan untuk mempertentangkan kepentingan, melainkan mencari keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara, keberlanjutan investasi, dan kepastian hukum bagi dunia usaha. Meski demikian, ruang digital masih dipenuhi berbagai spekulasi. Potongan video, kutipan singkat, dan judul-judul sensasional terus beredar sehingga memunculkan kesan adanya pertarungan terbuka. Padahal, hingga tahap tersebut belum ada bukti yang menunjukkan adanya konflik pribadi antara Purbaya dan Bahlil. Sebagian besar perbedaan yang terlihat berkaitan dengan pendekatan kebijakan, bukan hubungan personal. Pelaku industri berharap pemerintah segera mengumumkan keputusan yang jelas agar dunia usaha dapat menyesuaikan strategi investasi. Ketidakpastian yang berlangsung terlalu lama dikhawatirkan dapat memengaruhi perencanaan bisnis, terutama bagi perusahaan yang sedang menjalankan proyek hilirisasi. Karena itu, berbagai asosiasi industri terus mengikuti perkembangan pembahasan dengan penuh perhatian. Di kalangan akademisi, muncul pandangan bahwa momentum ini dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk menyempurnakan tata kelola sektor pertambangan. Mereka menilai kebijakan yang baik harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal negara, pertumbuhan industri, perlindungan tenaga kerja, dan daya saing Indonesia di tingkat internasional. Pendekatan yang seimbang dinilai akan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Seiring berjalannya waktu, laporan mengenai pertemuan koordinasi semakin sering muncul. Berbagai kementerian dan lembaga disebut terus melakukan pembahasan teknis guna menyelaraskan usulan yang berkembang. Hal tersebut memperlihatkan bahwa proses penyusunan kebijakan strategis membutuhkan waktu, analisis, dan kompromi agar keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan seluruh aspek yang berkaitan. Perkembangan ini perlahan mengubah persepsi sebagian masyarakat. Jika sebelumnya banyak yang menganggap isu ini sebagai perseteruan antar pejabat, kini mulai muncul pemahaman bahwa dinamika tersebut lebih merupakan bagian dari proses perumusan kebijakan. Meski demikian, perhatian publik belum surut karena semua pihak masih menunggu keputusan resmi yang akan menentukan arah kebijakan sektor pertambangan ke depan. Menjelang berakhirnya fase pembahasan, pemerintah memberi sinyal bahwa keputusan akan diambil setelah seluruh kajian selesai dilakukan. Pernyataan tersebut menjadi penutup sementara dari berbagai spekulasi yang berkembang. Namun, satu pertanyaan masih terus bergema di tengah masyarakat, apakah hasil akhirnya akan mampu mengakomodasi kepentingan negara sekaligus menjaga kepercayaan investor? Pertanyaan itulah yang akan menjadi fokus pada bab berikutnya. Menjelang keputusan pemerintah diumumkan, perhatian publik semakin besar. Berbagai media nasional terus mengikuti setiap perkembangan, sementara pelaku industri, ekonom, dan masyarakat menunggu arah kebijakan yang akan diambil. Topik ini menjadi perbincangan hangat karena menyangkut masa depan sektor pertambangan, penerimaan negara, dan keberlanjutan program hilirisasi yang selama ini menjadi salah satu prioritas pembangunan ekonomi Indonesia. Di tengah derasnya pemberitaan, Bahlil Lahadalia kembali menegaskan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kepastian usaha. Ia menyampaikan bahwa setiap kebijakan harus memberikan manfaat jangka panjang tanpa menghambat investasi yang telah berjalan. Menurutnya, pembangunan industri pengolahan mineral membutuhkan konsistensi kebijakan agar Indonesia mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam secara berkelanjutan. Sementara itu, Purbaya Yudisadewa kembali menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang memberikan kontribusi optimal terhadap keuangan negara.
Ia berpandangan bahwa evaluasi kebijakan merupakan langkah yang diperlukan agar penerimaan negara tetap sejalan dengan perkembangan harga komoditas dan kondisi ekonomi global. Namun, ia tetap menekankan bahwa keputusan akhir merupakan hasil pembahasan bersama pemerintah, bukan keputusan individu. Berbagai analis ekonomi kemudian menilai bahwa perbedaan penekanan tersebut justru menunjukkan adanya proses penyeimbangan kepentingan. Di satu sisi, pemerintah ingin menjaga daya tarik investasi agar industri terus berkembang. Di sisi lain, negara juga berupaya memastikan bahwa kekayaan alam memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan nasional. Menemukan titik temu antara kedua tujuan tersebut menjadi tantangan utama dalam penyusunan kebijakan. Media sosial masih dipenuhi berbagai opini yang saling bertentangan. Sebagian akun menggambarkan situasi seolah-olah terjadi pertarungan sengit antara dua tokoh tersebut. Namun, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa hingga saat itu tidak ada bukti yang menunjukkan adanya konflik pribadi. Yang tampak adalah perbedaan pandangan mengenai pendekatan kebijakan, sesuatu yang lazim dalam proses pemerintahan. Pelaku usaha menyambut positif adanya komunikasi yang terus dilakukan antar instansi pemerintah. Mereka berharap keputusan yang diambil nantinya mampu memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas. Kepastian tersebut dinilai penting agar perusahaan dapat melanjutkan investasi, memperluas kapasitas produksi, serta mendukung penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah penghasil mineral. Di sisi lain, masyarakat berharap pemerintah tetap mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap keputusan. Banyak yang menilai bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia harus dikelola secara transparan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan rakyat. Harapan tersebut semakin menguat seiring tingginya perhatian publik terhadap isu pengelolaan sektor pertambangan. Sejumlah pengamat politik melihat bahwa dinamika ini juga menunjukkan pentingnya koordinasi antar kementerian dalam pemerintahan. Perbedaan pandangan yang muncul selama proses pembahasan tidak selalu berarti adanya perpecahan, melainkan dapat menjadi bagian dari mekanisme untuk menghasilkan keputusan yang lebih matang. Karena itu, mereka mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi sensasional yang beredar tanpa konteks lengkap. Memasuki tahap akhir pembahasan, berbagai sinyal menunjukkan bahwa pemerintah semakin mendekati keputusan final. Berbagai masukan dari kementerian, pelaku industri, akademisi, dan pakar ekonomi telah dikumpulkan sebagai bahan pertimbangan. Publik pun menunggu apakah hasil akhirnya akan mampu menjawab harapan berbagai pihak sekaligus menjaga stabilitas sektor pertambangan nasional. Kini semua mata tertuju pada pengumuman resmi pemerintah. Apapun keputusan yang diambil nantinya akan menjadi penentu arah kebijakan pertambangan Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Di balik ramainya perdebatan dan pemberitaan, satu hal menjadi jelas, proses ini memperlihatkan bahwa kebijakan strategis lahir melalui diskusi, evaluasi, dan koordinasi yang panjang, bukan semata-mata karena perselisihan antar pejabat. Setelah rangkaian pembahasan yang panjang, pemerintah mulai memberikan penjelasan bahwa setiap kebijakan yang akan diterapkan merupakan hasil koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Penjelasan ini menjadi penting karena selama beberapa pekan terakhir ruang publik dipenuhi berbagai spekulasi mengenai hubungan antara Purbaya Yudi Sadewa dan Bahlil Lahadalia. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses berlangsung dalam kerangka pembahasan kebijakan, bukan konflik pribadi. Dalam sejumlah kesempatan, Bahlil kembali menekankan bahwa hilirisasi tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Menurutnya, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengekspor bahan mentah, melainkan harus mampu menghasilkan produk bernilai tambah yang memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional. Karena itu, setiap perubahan aturan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap investasi dan keberlanjutan industri dalam jangka panjang. Purbaya juga menyampaikan bahwa penguatan penerimaan negara harus berjalan beriringan dengan pertumbuhan investasi. Ia berpandangan bahwa kedua tujuan tersebut tidak saling bertentangan apabila dirumuskan melalui kebijakan yang tepat. Evaluasi terhadap berbagai instrumen fiskal dinilai sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam mampu memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan nasional. Seiring munculnya berbagai klarifikasi resmi, sebagian besar pengamat mulai menilai bahwa isu Purbaya versus Bahlil lebih banyak dipengaruhi oleh cara pemberitaan dan penyebaran informasi di media sosial. Judul-judul yang dramatis membuat masyarakat mengira terjadi perselisihan besar, padahal proses yang berlangsung merupakan dinamika pembahasan kebijakan yang lazim terjadi dalam pemerintahan.
Pelaku industri menyambut baik sinyal bahwa pemerintah mengutamakan dialog sebelum mengambil keputusan. Mereka berharap pendekatan tersebut dapat menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi. Kepastian tersebut dinilai sangat penting agar proyek hilirisasi yang telah berjalan tetap mampu berkembang dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Di sisi lain, masyarakat juga berharap pemerintah terus meningkatkan transparansi dalam menjelaskan alasan di balik setiap kebijakan yang diambil. Dengan komunikasi yang lebih terbuka, ruang bagi spekulasi dan informasi yang tidak lengkap dapat dikurangi. Hal ini dinilai penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai proses penyusunan kebijakan strategis di sektor pertambangan. Para akademisi mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam selalu melibatkan berbagai kepentingan yang harus diseimbangkan. Pemerintah perlu menjaga penerimaan negara, mendukung investasi, memperhatikan dampak terhadap tenaga kerja, serta memastikan keberlanjutan lingkungan. Karena itu, munculnya perbedaan pandangan selama proses pembahasan justru dapat menjadi bagian dari mekanisme untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik. Perkembangan terbaru juga menunjukkan bahwa komunikasi antar lembaga tetap berjalan secara intensif. Berbagai masukan yang disampaikan dalam forum koordinasi menjadi dasar bagi penyempurnaan kebijakan sebelum diumumkan secara resmi. Hal ini memperlihatkan bahwa keputusan pemerintah tidak diambil secara tergesa-gesa, melainkan melalui proses evaluasi yang melibatkan banyak pertimbangan. Bagi masyarakat, polemik ini memberikan pelajaran bahwa informasi yang beredar di media sosial perlu disikapi secara kritis. Potongan video atau kutipan singkat seringkali tidak menggambarkan keseluruhan konteks. Oleh karena itu, penjelasan resmi dari pemerintah dan laporan media yang lengkap menjadi rujukan penting agar publik dapat memahami persoalan secara lebih utuh. Menjelang akhir pembahasan, perhatian publik ini beralih pada implementasi kebijakan yang akan dijalankan. Banyak pihak berharap keputusan tersebut mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai negara penghasil mineral yang tidak hanya kaya sumber daya, tetapi juga mampu mengelolanya secara efektif untuk kepentingan nasional. Harapan itulah yang menjadi penutup dari rangkaian dinamika yang selama ini ramai diperbincangkan, sebelum memasuki kesimpulan pada bab terakhir. Perjalanan panjang pembahasan kebijakan yang sempat menjadi sorotan nasional akhirnya memberikan satu pelajaran penting. Isu yang awalnya berkembang sebagai narasi, Purbaya versus Bahlil, pada akhirnya lebih menunjukkan adanya dinamika penyusunan kebijakan di dalam pemerintahan. Perbedaan penekanan yang muncul sepanjang proses tersebut menjadi bagian dari upaya mencari formulasi terbaik bagi kepentingan negara, bukan bukti adanya konflik pribadi yang telah dipastikan terjadi. Seiring berbagai klarifikasi resmi yang disampaikan, perhatian masyarakat mulai bergeser dari isu perselisihan menuju substansi kebijakan yang sedang dirumuskan. Publik kini lebih banyak menyoroti bagaimana pemerintah akan menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara, keberlanjutan investasi, dan penguatan hilirisasi. Ketiga aspek tersebut dipandang sebagai fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Bahlil Lahadalia berulang kali menegaskan bahwa pembangunan industri hilirisasi memerlukan kepastian regulasi agar investor tetap memiliki keyakinan untuk menanamkan modal. Menurutnya, Indonesia harus memanfaatkan momentum transformasi industri sehingga kekayaan sumber daya alam tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah, melainkan diolah menjadi produk bernilai tambah yang mampu meningkatkan daya saing nasional. Di sisi lain, Purbaya Yudisadewa tetap menekankan bahwa optimalisasi penerimaan negara merupakan bagian penting dari pengelolaan sumber daya alam. Ia berpandangan bahwa evaluasi kebijakan fiskal harus terus dilakukan agar manfaat ekonomi dari sektor pertambangan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Namun, seluruh proses tersebut tetap ditempuh melalui koordinasi dan mekanisme pemerintahan yang berlaku. Para pengamat kemudian menyimpulkan bahwa dinamika ini memperlihatkan pentingnya ruang diskusi dalam pemerintahan. Perbedaan pendapat bukan selalu menjadi tanda perpecahan, melainkan dapat menjadi sarana untuk menguji berbagai alternatif kebijakan sebelum keputusan akhir diambil. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan diharapkan lebih matang dan mampu menjawab tantangan ekonomi yang terus berkembang. Di media sosial, isu ini sempat menjadi salah satu topik yang paling banyak diperbincangkan. Berbagai narasi sensasional berhasil menarik perhatian jutaan pengguna internet. Namun, setelah muncul penjelasan yang lebih lengkap,
sebagian masyarakat mulai memahami bahwa banyak informasi yang sebelumnya beredar tidak menggambarkan keseluruhan konteks pembahasan yang sebenarnya. Pelaku industri dan investor kini lebih menaruh perhatian pada implementasi kebijakan daripada polemik yang sempat berkembang. Mereka berharap pemerintah terus menjaga konsistensi regulasi sehingga iklim investasi tetap kondusif. Di saat yang sama, masyarakat juga berharap hasil pengelolaan sumber daya alam mampu memberikan manfaat yang semakin besar bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Bagi masyarakat luas, polemik ini menjadi pengingat bahwa informasi yang viral belum tentu menggambarkan keadaan secara utuh. Dalam era media digital, potongan video, kutipan singkat, atau judul yang sensasional dapat membentuk persepsi publik dengan sangat cepat. Karena itu, penting untuk menunggu penjelasan resmi dan melihat keseluruhan konteks sebelum menarik kesimpulan. Pada akhirnya, pembahasan mengenai sektor pertambangan menunjukkan bahwa setiap kebijakan strategis memerlukan proses yang panjang, melibatkan banyak pihak, serta mempertimbangkan berbagai kepentingan. Perbedaan pandangan yang muncul selama proses tersebut merupakan bagian dari mekanisme pemerintahan yang bertujuan menghasilkan keputusan terbaik bagi bangsa, selama tetap diselesaikan melalui koordinasi dan dialog. Demikianlah rangkaian pembahasan mengenai dinamika yang ramai diperbincangkan antara Purbaya Yudi Sadewa dan Bahlil Lahadalia. Meski sempat menjadi topik panas dan viral, perkembangan terbaru lebih menunjukkan adanya koordinasi dalam penyusunan kebijakan daripada konflik pribadi. Kini perhatian publik tertuju pada bagaimana kebijakan yang telah dirumuskan akan diterapkan dan sejauh mana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia di masa mendatang. Oke, demikian pembahasan kita mengenai dinamika yang ramai diperbincangkan antara Purbaya Yudi Sadewa dan Bahlil Lahadalia. Perlu diingat, dalam proses penyusunan kebijakan, perbedaan pandangan tidak selalu berarti konflik pribadi. Karena itu penting untuk selalu mengacu pada informasi yang telah dikonfirmasi dan tidak mudah terpengaruh oleh potongan informasi yang beredar tanpa konteks. Oke, menurut kalian apakah kebijakan yang sedang dibahas pemerintah sudah berada di jalur yang tepat? Oke, sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Tetapi tetap jaga etika dan saling menghormati perbedaan pendapat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Sabda saya selalu lancar, segala dimudahkan segala urusannya, berkah barokah. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.